Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Raya Nurul Hidayah Tanah Kusir yang dimuliakan Allah, dan para pengurus serta sesepuh, tuan guru, guru-guru kami, orang tua kami yang berhadir, Ketua DMI daerah Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir yang dimuliakan Allah. InsyaAllah para jamaah sekalian dan seluruh para hadirin dan hadirat, adik kakak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dimuliakan Allah, InsyaAllah semuanya dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dan di dalam rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah malam terakhir kami berada di Jakarta dalam lawatan, dalam safari dakwah kami Jabodetabek. InsyaAllah besok kami melanjutkan ke Lampung InsyaAllah ta'ala, dan nanti akan balik InsyaAllah setelahnya kembali ke Aceh. Maka senang sekali pada maghrib yang mulia ini, sambil kita meniatkan menunggu solat isya berjamaah dan kita meniatkan i'tikaf di masjid, kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejenak kesempatan ini Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kami, tuan guru, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan tentang bagaimana kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan rumah Allah, tempat terbaik, ya, tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah berfirman mengingatkan kita, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah siapa? Hanya saja, kata orang Melayu, tak ada lain, hanya saja, ya, tak ada lain. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka itu semua mendapatkan petunjuk, ya, menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang hidupnya itu memikirkan masjid, ya, itu enggak sembarangan orang loh. Enggak sembarangan orang hidupnya itu mikir untuk masjid, enggak sembarangan orang itu mampu untuk melangkah ke masjid. Hanya saja, tak ada lain gitu, ya. Yang mampu untuk memikirkan untuk masjid dan sampai ke masjid itu tak lain adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hidupnya, agenda hidupnya yaitu melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan dalam hidupnya tidak ada lain yang dia khawatirkan, dia takut kecuali hanya Allah. Artinya bahwa hidupnya itu memang untuk Allah. Ini di Kebayoran Lama, itu masuk Pondok Indah, Mall Pondok Indah masuk Kebayoran Lama, ya. Ya, itu pusat daripada entertain, pusat daripada orang mau senang, mau kemana-mana, ya, enggak bilang ke masjid, bilangnya ke mall, ya. Enggak semua orang kenal di mana masjid, ke Masjid Nurul Hidayah, tapi semua kenal di mana mall Pondok Indah, ya. Jadi enggak sembarangan loh orang sampai ke masjid, tapi sembarangan boleh sampai ke mall, ya. Sembarangan boleh sampai ke mall, tapi enggak sembarangan orang sampai ke masjid. Nah, maka kita perlu camkan dengan baik bahwa orang-orang yang memikirkan masjid sampai ke masjid itu adalah
orang-orang yang memang diinginkan oleh Allah untuk beriman kepadanya dengan baik, hidup untuk hari akhirat, dan juga dia tidak ada rasa kekhawatiran takut dalam hidupnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang memakmurkan masjid. Nah, maka kami mengajak dari sini, siapa saja kita yang masih hidupnya jauh dari masjid, ya. Siapa saja yang hidupnya masih jauh dari masjid, kami ajak untuk perhatikanlah beberapa wasiat Nabi berikut untuk supaya kita sampai ke masjid. Kita akan menjawab kenapa abang, adik, ayah, bunda ataupun seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa harus ke masjid? Kenapa saya harus ke masjid? Jawaban logikanya dulu begini. Kalau seandainya adik-adik, abang-abang mau jadi dokter, rencana jadi dokter, kemana akan pergi? Cari fakultas kedokteran. Mau jadi seorang insinyur teknik, maka pergi ke fakultas teknik, ya. Mau menjadi seorang ahli pertanian, ya, pergi ke fakultas pertanian. Atau bahkan menjadi seorang akuntan, pergi ke institut apa tuh? Nah, ada sekolah khusus ekonomi, ya, dan akuntansi, namanya apa? STAN, ya, yang hebat, ya. Pergi ke sana. Sekarang kalau orang mau ke surga, ke akhirat, mau ke akhirat, kemana dia pergi? Yang mau ke akhirat, kemana dia pergi? Ya, kita bicara bangunan dulu sebelum bicara arah dulu, ya. Bangunan apa yang akan dia tuju? Fakultas bangunan, ya kan? Sekarang mau ke surga, mau menuju Allah, mau ke akhirat, kemana dia pergi? Bangunan dulu. Bangunan mana yang dia tuju? Ya, gak ada lain. Adalah masjid Allah. Sebab itulah Allah sampaikan kepada kita bahwa yang memakmurkan masjid Allah itu hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hanya itu yang tahu di mana bangunan masjid itu di mana. Tapi kalau mall Pondok Indah, siapa aja bisa tahu, ya. Tapi ke masjid tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan kita sampai ke masjid, ya? Harus sampai ke masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah firmankan, Nabi sampaikan kepada kita dalam hadis beliau, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarah. Kata Nabi bahwa di antara yang akan mengikut serta dengan orang mukmin daripada amalan dan kebaikannya setelah dia meninggal, yang pertama kata Nabi adalah ilmu yang dia tebarkan. Yang kedua adalah waladan salihan tarakah. Kemudian adalah anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathah. Kemudian mushaf yang dia wariskan, dia wakafkan mushaf, dia berikan untuk orang membaca dan menelaah serta hidup membaca mushaf, ya, Al-Quran, dia berikan, itu akan jadi amal soleh setelah dia meninggal. Kemudian kata Nabi adalah au baita au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Jadi beruntunglah siapa saja yang dia ada sumbangsih dalam hidupnya membangun masjid. Yang kata Nabi, siapa saja membangun masjid walau yang dia bangun itu adalah kamafhasi qatat, seperti tempat bertelurnya merpati, segede itu dia bangun masjid, Allah banalahu, Allah akan bangun baginya tempat di surga, kata Nabi. Beruntunglah siapa saja yang ikut serta dalam membangun masjid secara fisik, bahkan kata Nabi. Kemudian aubaitan libni sabil banah, begitu juga rumah untuk ibnu sabil yang kita bangun itu akan kita bawa setelah kita mati. Artinya bahwa akan bersama kita setelah kita meninggal. Au nahran ajrah, atau juga sungai yang dia alirkan, ya, maka itu akan mengalir pahala baginya setelah dia meninggal. Au sadaqatin jariyah, sadaqah akhrajaha an malihi fi sihhati wa hayatihi.
yulhaq min ba'di mautihi. Begitu juga sedekah yang terus dikeluarkan setelah dia meninggal, namanya sedekah jariah, itu akan menjadi amal kebaikan setelah dia meninggal. Nabi sampaikan bahawa masjid yang kita bangun, walaupun yang kita bangun itu tidak sampai segede, tidak sebesar daripada, hanya sebesar daripada tempat merpati sekalipun bertelur, kata Nabi, itu akan sampai kepada kita setelah hari kiamat nantinya, setelah kita meninggal nantinya. Nah, itu yang pertama. Berbahagialah bagi siapa saja yang sampai saat ini hidupnya menyumbang, memberi untuk membangun masjid. Nah, selanjutnya, Ustaz, masjid sudah kita bangun, tapi orang tak ada yang datang. Bahkan ada pengurus-pengurus masjid banyak bilang bahwa mudah membangun masjid, Ustaz, tetapi sulit untuk ngajak orang ke masjid. Ya, jamaah masjid ini bagaimana indahnya masjid kita ini. Tapi kadang pemandangan di dalam tidak setiap saat kita melihat menyenangkan hati, kan? Setiap solat enggak ramai kadang orang, atau apalagi solat subuh kadang kita mengharapkan orang itu ramai. Nah, sekarang kita jawab beberapa pesan Nabi bagaimana supaya kita itu merasa terpanggil menuju ke masjid Allah. Nah, pesan yang pertama daripada Rasulullah, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Kata Nabi bahawa solat seseorang secara berjamaah, yaitu tudha'af, itu dilipat gandakan pahalanya daripada solat yang dia lakukan di rumahnya atau di tokonya, bahasa kita itu sampai kepada 25 kali lipat. Jadi solat kita berjamaah di masjid itu pahalanya sampai 25, bahkan hadis yang lain 27 kali lipat. Pahalanya lebih besar daripada solat sendirian. Dan pahala ini kita dapatkan di mana? Di masjid. Itu catatan pertama. Kenapa saya harus ke masjid dan saya melaksanakan solat di masjid? Pahalanya itu gede. Ustaz, pahalanya itu gimana sih? Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat udah nggak usah dijelaskan lagi. Karena ini bicaranya masalah beriman Allah dan hari akhirat nih. Ya, pahala 27 kali lipat gimana maksudnya? Orang beriman kepada Allah hari akhirat tidak mempertanyakan tentang segede apa dan seperti apa pahala itu. Itu kabar gembira kepada kita. Kemudian kata Nabi, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. Lalu kata Nabi, apabila seseorang pergi ke masjid, dia berwudu, kemudian pergi ke masjid untuk solat, maka setiap langkah yang dia melangkah ke masjid itu akan meninggikan derajatnya, wa huttat anhu biha khati'ah, dan akan berguguran dosa-dosanya, kesalahannya ketika dia melangkah ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kita dari rumah kita berwudu, maka sebaik-baik pergi ke masjid, wudu dari rumah, lalu niatkan pergi ke masjid. Satu langkah kita melangkah, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kemudian satu langkah kita melangkah, kesalahan kita digugurkan oleh Allah. Maka 1000 langkah kita melangkah, 1000 derajat ditinggikan, 1000 kesalahan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, ya. Makanya kata Nabi, orang yang paling banyak pahalanya solat di masjid adalah yang paling jauh melangkah ke masjid, itu yang paling banyak pahalanya. Makanya kita berangkat ke masjid, pahala kita enggak pernah sama. Beda langkah kita, beda effort kita, ya. Langkah ke masjid, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian fa idza shalla lam tazal malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Oke, kita sudah sampai ke masjid, kita solat. Lalu kata Nabi, apabila seseorang sudah solat di masjid, itu malaikat terus mendoakannya selama dia berada di tempat solat. Ini kita enggak pulang setelah solat maghrib, kita duduk bersama di tempat ini. Kata Nabi,
Selama ini hadis yang sahih ini keluar dari mulut Nabi, pesan kepada kita. Malaikat terus mendoakan kita selama kita berada di tempat solat kita. Para ulama ada yang bilang begini, tempat solat kita maksudnya apa Ustaz? Apakah tempat berdiri tadi? Kita berdiri tadi setelah solat di mana? Masih duduk di tempat itu? Ya, salah satu maknanya begitu. Malaikat terus mendoakan kita selama kita di tempat itu. Kalau seandainya geser Ustaz seperti ini nih, udah geser ke belakang nih, gimana Ustaz? Pendapat yang kedua mengatakan selama dia di masjid tempat dia solat, masih di tempat dia solat, malaikat terus mendoakannya. Ya, didoakan kita oleh malaikat. Nah, malam yuhdis, selama dia masih suci, masih bersih, ya, masih dalam wudu. Apa Ustaz doa malaikat kepada kita kalau kita duduk di masjid setelah solat enggak kemana-mana? Nabi bocorkan doa malaikat ini kepada kita, dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Apa doa malaikat? Dua doa malaikat kepada kita yang terus berada di masjid setelah solat. Kata malaikat, taqul Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ya, doa malaikat loh. Kepada siapa? Kepada kita yang berada di masjid terus setelah solat, ya, setelah solat masih di masjid. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dibocorkan oleh Nabi isi doa malaikat ini kepada kita. Kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan langsung? Kita sendiri nih doa kepada Allah, yakin dikabulkan Allah langsung? Ada yang yakin, ada yang enggak yakin sih Ustaz, ya. Tapi kalau malaikat mendoakan, yakin Bapak enggak dikabulkan? Ragu Bapak dikabulkan Allah? Malaikat doakan. Makanya ulama mengatakan bahwa mau didoakan oleh malaikat, mau pergi ke masjid, solat berjamaah, setelah itu duduk di situ zikir, enggak kemana-mana, jaga wudhu kita. Selama kita berada di situ, doa malaikat terus berjalan. Kok enggak kemana-mana? Mau cari doa dari malaikat sebentar. Udah capek saya berdoa, nampaknya saya enggak yakin Allah akan ngabulkan saya. Jadi biar malaikat aja yang doain. Tolong malaikat doakan saya. Duduk di masjid, kita minta doa sama malaikat. Bayangkan itu. Makanya orang duduk di masjid setelah itu damai dan tenang, betul enggak? Setelah kita sholat duduk di masjid damai dan tenang. Khususnya menunggu sholat Jumat, itu damai dan tenang bukan main. Setelah itu kedamaian datang begini semua orang. Oh, ya. Kedamaian telah turun dan ketenangan. Ya enggak? Ramai orang di masjid itu begitu kan? Yakinlah, jangan salah persepsi itu. Itu kedamaian telah datang. Kalau orang enggak damai hatinya, mungkin tidur dia enggak. Macam orang dikejar sama apa tuh? Yang kejar-kejar minta utang, apa? Debt collector. Mana tenang dia? Ya, nggak mungkin dia tidur. Nah, tapi di masjid tidur dia. Kenapa? Sedang didoakan oleh malaikat. Tidurnya kita di masjid setelah sholat, tenang, tidur aja nggak masalah. Asal di tempat sholat, jaga wudhu kita, malaikat terus berdoa kepada kita. Damainya bukan main. Ya, hutang-hutang lupa kita sejenak saat itu. Ya, begitu damainya. Ya. Ya, wala yazalu fi shalah mantazara shalah, kata Nabi. Plus lagi kata Nabi adalah dia dihitung sedang dalam solat selama dia nunggu solat. Kata Nabi, kita di masjid duduk didoakan oleh malaikat, niatkan nunggu solat Isya, itu kita didoakan oleh malaikat plus dianggap kita sedang solat mulai dari maghrib sampai Isya. Ini seakan-akan belum assalamualaikum, kita masih dalam keadaan solat, kata Nabi SAW. Bayangkan ini yang ada di masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, udah pergi ke masjid
dalam keadaan diampuni, diangkat derajat, kemudian digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala makin jauh. Nah, maka hari ini kalau ada jamaah yang bilang bahwa kenapa enggak sampai ke masjid? Jauh Ustaz masjidnya. Oke. Kalau masih belum cukup, kami akan sampaikan mereka-mereka yang masa Nabi itu masjid tinggal jauh dari masjid, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi yang merasa jauh pergi ke masjid, jadi sulit sampai ke masjid, dengarkan ini. Apa kata Nabi? Basyiru al-musya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Riwayat Abu Daud. Kata Nabi, kasih kabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki ke masjid dalam keadaan gelap gulita dengan cahaya terang benderang nanti pada hari kiamat. Oh jauh Ustaz, gelap lagi, sulit datang. Berikan kabar gembira kepada mereka yang melangkah ke masjid dalam keadaan gelap gulita dengan cahaya yang terang benderang nanti pada hari kiamat. Nah, satu. Kemudian masih merasa jauh juga, dengarkan ini ya. Riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abu Daud ya. Diceritakan bahwa ada satu petak tanah yang sudah kosong di dekat Masjid Nabi, ya, di dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepetak tanah ini ya, ada orang yang sekelompok kabilah suku yang mereka bernama Bani Salimah, ya. Bani Salimah ini duduk mereka jauh dari Masjid Nabawi. Ketika mereka tahu ada tempat yang kosong dekat dengan Masjid Nabi, mereka ingin pindah ke tempat itu. Ingin pindah di dekat Masjid Nabawi. Lalu cerita ini mereka didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka rencana pindah ke dekat Masjid Nabawi. Lalu Nabi panggil pemuka-pemuka Bani Salimah ini. Ya, dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi bahwa aku mendengarkan kalau kalian ingin pindah ke dekat dengan masjid supaya sampai ke masjid dengan cepat. Iya, ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ini mau mereka yang mau pindah dekat dengan masjid. Ya. Itu kejadian nyata masa Nabi. Bani Salimah rumahnya jauh. Lalu apa kata Nabi SAW? Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharakum. Diyarukum tuktabu atharakum. Wahai Bani Salimah, rumahmu itu, rumah kalian itu akan menjadi tempat yang akan dituliskan oleh Allah sebagai bekas-bekas daripada kebaikan kalian sampai ke masjid. Ya. Rumah kalian itu akan menjadi tanda yang akan dituliskan oleh Allah kebaikan kalian sampai ke masjid. Itu makna daripada diyarukum tuktabu atharakum. Paham pemuka Bani Salimah ini bahwa apa? Nabi mengharapkan mereka jangan pindah. Kalian jauh pergi ke masjid, itu jauhnya langkah kalian ke masjid, itu semua meninggalkan bekas-bekas yang akan dicatat oleh Allah daripada amal kebaikan kalian. Lalu sepakat Bani Salimah, kami tidak akan jadi pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Biarlah kami orang yang paling banyak pahala melangkah ke masjid. Mereka tinggal paling jauh. Itu kisah seorang kampung Bani Salimah yang enggak jadi pindah ke dekat Masjid Nabawi. Ini cerita ini untuk siapa? Untuk mereka yang merasa komplek rumahnya jauh dari masjid. Atau ada juga yang satu orang sendiri tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Ini kisah dengan seorang sahabat juga. Nah, seorang sahabat ini tinggal dia jauh dengan Masjid Nabawi, tetapi lam tukhti'uhu salatun, kata sahabat bahwa enggak pernah tinggal solat di Masjid Nabawi, tapi dia melangkah sendiri dari kejauhan, jalan kaki enggak pakai keledai bahkan. Sampai para sahabat ada yang bilang, ya hadza, kenapa engkau enggak beli satu kendaraan untuk mudah melangkah pergi ke masjid? Karena dilihat selalu dia pergi jalan kaki tapi rumahnya paling jauh daripada kalangan para sahabat. Ya. Lalu dia bilang bahwa dia jawab, ya,
inni uridu an yaktubullah an yuktaba li mamsyaya ilal masjid. Aku mengharapkan agar Allah menuliskan kepadaku langkah-langkahku ke masjid. Para sahabat ketika mendengarkan jawaban daripada seorang sahabat yang tinggal paling jauh ini, mereka lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat yang kami bilang suruh beli seekor keledai untuk dia mudah pergi ke masjid, tapi dia enggak mau beli, bahkan dia bilang supaya dapat pahala banyak. Apakah betul demikian? Qad kataballahu lahu dzalik, kata Nabi au kama qal, bahwa Allah telah menuliskan apa yang dia mau itu, kata Nabi. Nabi tegaskan bahwa ya demikian. Orang yang melangkah jauh dari masjid dituliskan langkahnya itu oleh Allah setiap hari. Jadi akhirnya dia hidupnya enggak mau beli kendaraan untuk pergi ke masjid. Pada saat hari ini kita merasa apa? Enggak ada kendaraan, enggak sampai ke masjid. Orang tua kita dulu, maaf cakap mungkin orang tua yang ada di sini, bagaimana merasakan jalan kaki ke masjid pakai sepeda dulu? Saya pikir bahwa masa-masa dulu masih banyak pakai sepeda di Jakarta juga ya. Apalagi kalau kami di kampung, bahkan pergi ke masjid itu becek, itu jalan dalam kondisi berlumpur, ya. Tapi hari ini kita berangkat ke masjid nggak ada lumpur, nggak ada becek, nggak ada apa-apa. Jalannya aspal semuanya. Kendaraan kita miliki semua. Tapi aspal yang ada, kendaraan yang ada, kemudahan hidup yang ada, lebih mudah sampai ke mall dan ke kafe dan juga ke tempat makan daripada ke masjid. Kenapa? Kenapa kendaraan yang kencang itu, kemudian sarana infrastruktur yang mudah itu enggak mudah mengantarkan kita ke masjid? Kenapa? Mudah kita sampai ke mall, mudah kita sampai ke tempat kita untuk minum, kafe dan yang lainnya. Kenapa itu mudah sampai masjid, tidak mudah sampai? Kenapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi Allah jadikan kemudahan itu, kenikmatan itu hanya untuk masalah itu, enggak sampai kita ke masjid. Nah, masih belum juga dengarkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang sahih kata Nabi, "Man ghada ilal masjid, a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha." Ya. Siapa yang pergi, ghada itu pergi sebelum matahari terbit, yaitu di waktu subuh masih gelap. Siapa yang pergi di waktu masih gelap sebelum subuh itu ke masjid, aw raha, atau dia pulang balik dari masjid ke rumahnya dalam kondisi gelap di waktu malam setelah solat isya, a'addallahu lahu nuzulan, maka Allah sediakan baginya nuzula fil jannah, di dalam syurga. Disediakan apa? Nuzula. Nuzula itu bukan nama seorang wanita, tetapi apa? Nuzula itu kata Imam An-Nawawi adalah bermakna ma'dabah. Ma'dabah itu adalah hidangan, ya. Siapa saja yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid setiap hari, Allah sediakan baginya hidangan di dalam syurga setiap dia pergi dan setiap dia pulang. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, masjid ini rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah DKM, bukan rumah pengurus. Ini rumah Allah. Kita dalam ajaran Nabi, siapa saja yang pergi ke rumah kita, itu kita muliakan selaku tamu, betul? Itu sunnah Nabi kan? Dimuliakan selaku tamu. Dan adat memuliakan tamu itu adat umat Islam dari barat sampai ke timur. Kemana-mana umat Islam memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Itu adalah sunnah Nabi, disuruh dalam Islam. Bahkan sungguh sangat tidak baik akhlak seseorang, tamu yang datang ke rumahnya tidak dia muliakan. Itu adab dalam Islam. Oke. Sekarang kita pergi ke rumah Allah ini. Siapa yang memuliakan kita? Ini rumah Allah loh. Siapa yang memuliakan kita? Adakah mungkin Allah suruh kita untuk memuliakan manusia di rumah kita, lalu manusia datang ke rumah Allah enggak mendapatkan kemuliaan dari Allah? Mungkin itu? Enggak mungkin. Mesti yakinlah mereka yang datang ke rumah Allah, tamu Allah,
yang memuliakan Allah sendiri yang akan memuliakannya. Apa yang diberikan untuk kita dimuliakan oleh Allah, Ustaz? Ini kata Nabi salah satunya, a'addallahu lahu nuzulan, maka Allah sediakan baginya ma'dabah, hidangan. Di mana? Di Masjid Nurul Hidayah hidangan itu? Enggak, di surga. Bayangkan kalau seandainya ada BLT bertuliskan nama kita di kelurahan atau di RT ya. BLT itu bertuliskan nama kita. Diumumkan bahwa BLT atas nama fulan, kita enggak datang. Kalau enggak terjadi korupsi itu jadi jatah kita enggak? Tanpa korupsi ya. Itu bisa jadi jatah kita kan? Enggak akan diambil oleh orang. Kita ada jatah, mau datang kapan saja, saya punya jatah BLT di kantor RT atau kelurahan, pasti itu. Maka sekarang kita masih di dunia, hidangan kita sudah ada di surga. Ada jatah masuk? Ada jatah masuk surga enggak? Hidangan atas nama kita itu ada di surga, berlapis-lapis hidangannya setiap hari disediakan oleh Allah kepada kita. Kita punya jatah. Di mana? Enggak di dunia, di surga. Ustadz, saya maunya langsung di dunia. Bapak kalau di dunia pergi saja sama Bapak DKM dikasih juga. Bapak DKM bisa kasih, kalau kamu mau makan pergi ke masjid, aku kasih, kata ketua DKM. Betul Pak Syahril ya? Siapa yang pergi masjid cari makan, makan sesuap nasi, ketua DKM panitia bisa kasih langsung. Tapi kita pergi ke masjid mencari sesuatu yang DKM nggak bisa kasih, manusia nggak bisa kasih lah. Itulah kemuliaan dari Allah. Itu yang kita cari. Bukan yang bisa diberikan oleh manusia, tapi yang nggak mampu diberikan oleh manusia. Salah satunya adalah hidangan dalam surga. Satu. Kemudian kata para ulama, apa lagi yang diberikan? Ketenangan batin dan jiwa. Siapa saja yang datang ke masjid, ketenangan batin dan jiwa yang luar biasa. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi, seseorang yang dia selalu ke masjid dijamin kalau dia itu mukmin. Dijamin imannya oleh Nabi, garantinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digaransi oleh Nabi. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seorang laki-laki ya'tadul masajida, yang terus menerus ke masjid bukan untuk jualan ya, ke masjid bukan untuk jaga parkir doang, ke masjid bukan hanya untuk bersih-bersihin masjid doang, bagus itu, tapi intinya apa? Sholat berjamaah di masjid. Setelah itu sambil sholat jaga parkir, sambil sholat bersihin masjid, sambil sholat ada usaha sedikit di samping masjid, boleh silakan. Ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida, dia sering kalau ke masjid, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Persaksikanlah bahwa dia itu beriman. Nah, kata Nabi. Orang yang terus menerus menjaga hari ke hari dia ke masjid, disuruh oleh Nabi kita ini kalau lihat dia naik saksi dia itu mukmin. Tapi kalau bapak enggak mendapatkan saudara kita atau kawan enggak ke masjid, jangan mudah naik saksi dia itu mukmin. Enggak berani kita. Ya kalau misalkan ketika meninggal seseorang kan ditanya, apakah bapak ibu bersaksi kalau dia ini orang soleh? Ada enggak di Jakarta tanya gitu? Ada ya? Nah, kalau bapak lihat dia itu jarang ke masjid, jarang nggak pernah kelihatan di masjid, ketika ditanya begitu bapak pura-pura batuk aja. Jangan bilang ya gitu, asal ngomong ya. Nggak berani kita naik saksi kepada dia karena dia nggak pernah ke masjid. Saya nggak lihat dia ke masjid. Tapi kalau saudara kita, teman kita itu memang alhamdulillah kita saksikan dia di masjid,
memakmurkan masjid, solat di masjid. Bahkan alhamdulillah pengurus masjid yang memakmurkan masjid berpikir untuk jamaah, untuk orang. Ketika ditanya, apakah dia ini orang mukmin, orang soleh? Benar, aku naik saksi, aku jadi saksi. Kok berani naik saksi? Hadis Nabi ini, Nabi katakan, kalau engkau melihat seorang laki-laki mondar-mandir terus dia menuju masjid, pulang dari masjid, tiap hari dia ke masjid, persaksikanlah bahwa dia itu beriman. Kita siap semua naik saksi dia itu beriman. Iman kita dijamin. Makanya bapak-bapak yang masih khawatir tentang siapa menantu nanti, cari menantu di mana? Masjid. Begitu juga kalian-kalian yang mau cari siapa bapak mertua, calon bapak mertua, carinya di mana? Yang muda-muda ini yang masih bujangan ya. Ya, mau cari calon mertua, calon menantu yang baik-baik di mana? Di masjid. InsyaAllah bapak ibu akan mendapatkan yang baik-baik itu ada di masjid. Nah, maka dari sinilah tugas daripada DKM masjid itu melayani dan memfasilitasi serta memberikan kemudahan bagi hamba-hamba Allah sampai ke masjid. Ya, ini jadi tugas kita ini. Kita merawat daripada masjid Allah ini. Kita rawat masjid Allah, jadikan siapa saja hamba Allah datang ke masjid itu dengan mudah, dengan nyaman. Ya. Berikan, maka tingkatkan pelayanan masjid kita dengan menjadikan kebutuhan mereka apa. Ada masjid yang kadang dia hanya mampu untuk memberikan pelayanan solat saja. Oke? Kalau kita ingin solat itu kebutuhan umat Islam, kita ada muazzin yang bagus, ada imam yang bagus, kemudian tempat solat yang bersih, kemudian tempat wuduk yang bersih. Itu adalah tanggung jawab kita selaku pengurus masjid untuk menjadikan rumah Allah itu rumah yang menyenangkan bagi tamu-tamu Allah. Itu menjadi amal jariah kita, jadi amal pahala kita. Orang yang solat ke masjid ini gara-gara mereka merasakan pergi ke Nurul Hidayah itu nyaman. Gara-gara merasa nyaman itu, gara-gara kita yang menjadikan mereka nyaman, solat dia itu pahalanya dalam tabungan kita. Jadi ramai orang solat di tempat itu, tabungan kita bertambah terus. Pulsa pahala kita bertambah terus gara-gara apa? Nyaman di masjid itu. Tempat wuduknya seperti saya rasakan, tempat wuduknya bersih, WC-nya bersih, ini AC-nya juga full, bahkan saya sendiri kedinginan ini AC-nya ini. Ya. Kedinginan, cuma saya tahan aja biar enggak enak kali dilihat sama orang ya. Kedinginan betul saya ini ya. Ya, nyamannya bukan main ya. Maka ikhlaslah, siapa saja yang mengurus masjid Allah, ikhlaslah sebagai pahala jariah untuk hari akhirat kita. Ya, betul-betul kita bermain untuk akhirat. Kita tidak mau di masjid ini, di mana-mana masjid mana saja kita mengurus masjid ada keuntungan duniawi yang kita cari. Karena itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Yang memakmurkan masjid Allah hanya yang iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalaulah mungkin di kantor kita sana ada masalah duniawi di sana. Mungkin tempat kerja kita, tempat bisnis kita ada masalah duniawi kita. Maka di masjid ini kita bekerja, masjid manapun kita menjadi pengurus masjid, jadikan itu murni lillahi ta'ala sebagai amal ibadah kita ya. Maka mudah-mudahan ya kita menyaksikan para jamaah dan juga seluruh yang mendengarkan ini berbondong-bondong menuju masjid sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Dan mari pengurus masjid dimanapun seluruh Nusantara dan seluruh dunia, uruslah masjid Allah untuk menyambut tamu-tamu Allah secara baik. InsyaAllah amal kebaikan pahala ibadah mereka menjadi pahala kita. Dan insyaAllah dengan sebab kebaikan kita itu menjadi pahala kita sampai ke akhirat. Masjidlah tempat kita betul-betul ramai-ramai beramal untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah terima pahala dan Allah terima amal ibadah
ibadah kita, dan dijadikan kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hamba-hambanya yang makmurkan masjid, dan Allah jadikan anak kita, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga kita, mereka yang selalu insya-Allah mewariskan kemakmuran di masjid-masjid Allah di seluruh penjuru bumi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.